Selamat pagi pemirsa. Pelimpahan penyidikan perkara 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Andriansah, bekas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus dari Polri ke Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli lalu menjadi pertaruhan penting bagi Kejaksaan Agung. Masyarakat menanti sejauh mana Kejagung mampu memanfaatkan momentum untuk menciptakan kepercayaan dengan memeriksa mantan pejabatnya sendiri yang tersandung kasus hukum secara independen. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 14 Juli 2026 dengan tema Momentum Pembuktian bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Tapi suasana kebatinan kita jadi kurang sehat kelihatannya Bang, karena kita melihat yang kita harapkan sapu, kalau kita ibaratkan sapu itu bersih, ternyata ada dugaan sapu ini kotor terkait dengan Kejaksaan Agung. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian pemeriksaan mantan Jampitsus benar-benar bisa membuka terang benderang semua hal, atau seperti apa? Benar tidak ini akan bisa jadi momentum pembuktian Bang Elman? Ya, pertanyaan inilah sekarang yang menggema di masyarakat kita sekarang. Percaya nggak gitu kan? Ya. Artinya kan bahkan ada keraguan. Ini sekarang masyarakat terbelah nih. Saya nggak tahu 50-50 atau 40-60 atau 70-30, mana yang lebih besar, mana yang kecil kita nggak tahu. Antara yang yakin dan tidak yakin. Oh. Jadi ada yang meragukan, ada juga yang yakin kan gitu kan. Nah sekarang memang itu terpulang kepada Kejaksaan Agung. Ini ujian terberat buat Kejaksaan Agung. Yeah. Kali ini dia ibaratnya dia mengadili diri sendiri. Bisa objektif nggak? Bisa tegas nggak? Bisa tuntas nggak? Bisa tidak pandang bulu nggak? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa mereka jawab. Dan sekarang ini memang kepercayaan itu lagi mendekati titik nadir nih. Sangat rendah nih sekarang ini. Yang tadinya sangat tinggi. Wah, apresiasi masyarakat terhadap Kejaksaan Agung yang mampu membongkar triliunan, bukan miliar, banyak sekali. Ratusan triliun, Bang. Top ini Kejaksaan Agung. Tiba-tiba di luar dugaan, Jampitsusnya, ujung tombak utama yang selama ini yang mendobrak, diduga korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini betul-betul kayak petir di siang bolong nih. Pertanyaannya Bang, kalau kita melihat selama ini Kejaksaan Agung sangat terengginas, kalau saya pakai istilah itu, kepada pihak-pihak di luar dirinya, apakah masih logis kalau kemudian dia lakukan itu juga kepada dirinya? Kita akan bahas itu Bang Elman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, Momentum Pembuktian. Momentum pembuktian. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Pelimpahan penyidikan perkara 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Ardiansyah, bekas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus dari Polri ke Kejaksaan Agung Kejagung pada Sabtu 11 Juli lalu menjadi pertaruhan penting bagi Korps Adiaksa. Masyarakat menanti sejauh mana Kejagung mampu memanfaatkan momentum untuk menciptakan kepercayaan dengan memeriksa mantan pejabatnya sendiri yang tersandung kasus hukum secara independen. Apalagi delik pidana yang disangkakan kepada Febri ialah dugaan korupsi dan pencucian uang di 3 kasus hukum sekaligus. Ada yang yakin Kejagung bisa melakukan itu, namun ada pula yang meragukan keberanian dan profesionalitas Kejagung dalam menangani kasus mantan petingginya tersebut. Namun, Kejagung pasti tak mau larut dalam keraguan publik. Kejaksaan tentu tak mau dan tidak boleh berdiri di persimpangan.
Kasus korupsi kali ini tentunya akan menjadi ajang bagi Kejagung untuk membuktikan diri sebagai cabang pemerintahan yang merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan dalam menegakkan keadilan. Sebagai organ pemerintah dalam menegakkan hukum, kasus itu justru menjadi ruang Kejagung menunjukkan objektivitas dan profesionalitas kerjanya. Tanpa pandang bulu, semua pihak yang tengah berhadapan dengan hukum harus diberikan keadilan seutuhnya. Asas equality before the law mesti ditegakkan oleh perangkat hukum sehingga tiap orang mesti diperlakukan sama di hadapan hukum, apapun jabatannya dan dari manapun asalnya. Apalagi konstitusi sudah mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya hukum mesti panglima di negeri ini. Siapapun harus tunduk pada perintah itu jika tak ingin dikatakan telah melawan konstitusi. Kesamaan kedudukan tiap warga negara di hadapan hukum itu artinya tiap orang memiliki akses yang sama pada keadilan serta proses peradilan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dalam perannya sebagai lembaga penuntut sekaligus pembela negara, Kejagung harus membuktikan diri mampu menangani kasus yang menjerat mantan petingginya dengan profesional dan objektif. Bisa dibilang tak sulit, namun juga tak sepenuhnya mudah. Namun mau tak mau, suka tak suka, Kejagung harus menjalankan itu jika tak ingin publik kian kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Penanganan kasus yang menimpa Febri Adriansyah menjadi sebuah ujian tersendiri bagi Kejagung. Objektivitas dan profesionalitas tentunya tak bisa hanya ditunjukkan lewat kata-kata. Dua hal itu harus ditunjukkan lewat langkah nyata sehingga masyarakat melihat tiadanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Jika Kejagung bisa menjalaninya, hal itu akan mampu menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum yang saat ini masih berada di titik rendah. Bukan hanya itu, kredibilitas pemerintah saat ini pun bakal menanjak karena mampu memberikan kepastian hukum. Efeknya, masyarakat akan kembali percaya hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan sebagai penentu nasib hukum. Pamor kepastian hukum akan membuat negeri ini bermartabat yang pada gilirannya investasi pun akan berdatangan. Jelang perayaan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Kejagung harus memanfaatkan momentum penyidikan bekas pejabatnya itu. Keadilan dan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan kita bernegara. Namun, publik juga harus aktif mengawasi jalannya proses hukum itu agar tetap di jalur yang sesuai koridornya. Proses kasus tersebut harus dipastikan bersih dari campur tangan pihak-pihak lain, termasuk intervensi kekuasaan. Menuju usia 1 abad, sudah saatnya negeri ini di fase hukum yang tegak, bukan yang masih bisa belok ke sana sini atau bahkan sudah rebah. Salah satu momentum penting ialah saat ini ketika Kejagung sanggup membalikan keraguan bahkan pesimisme publik menjadi kepercayaan yang tidak lagi di persimpangan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat Bang Leo dan Bang Elman. Salam sehat Pak Sunoto, silakan Pak. Dari judulnya aja buat saya itu mengusik karena Pak ada istilah momentum pembuktian. Bukankah pembuktian kebenaran dan keadilan itu harus setiap saat? Bukan pada momen-momen tertentu. Itu satu. Yang kedua, ya, ini kan kalau kejaksaan mengusut kejaksaan, ibarat anak-anak di warung kopi itu bahasanya adalah jeruk makan jeruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang aneh ini bisa terjadi
sampai ada plesetan karena ada lagunya Itulah Indonesia. Bang Elman, Bang Leo, Ya. rakyat adalah pembayar pajak yang setia. Rakyat tidak butuh sandiwara, rangkulan, dan peluk-pelukannya seorang Jaksa Agung dan Kapolri. Rakyat butuh penegasan yang tegas dan nyata dari seorang pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu seorang presiden sebagai kepala negara, bukan hanya seorang kepala eksekutif. Coba lihat di Xinping itu, beberapa bulan terakhir aja berapa yang ditembak mati karena korupsi. Ya. Nah, jadi kita kalau berharap bahwa ini akan ada pembuktian yang nyata, Bang Elman tadi ngomong bagaikan petir di siang bolong. Petir di siang bolong itu jauh lebih mungkin, Pak, dari pembuktian daripada pembuktian nyata. Begitu ya? Probabilitasnya jauh lebih besar. Jadi Begitu ya? jangan-jangan ada suatu pembuktian yang benar-benar itu bagaikan kita berharap kucing bisa terbang. Sekian, Oke. terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Aduh, ini kucing sampai dikatakan Pak Sunoto berharap kucing bisa terbang. Artinya sangat ragu kelihatannya beliau ini. Bagaimana, Bang Elman? Ya, jadi tadi kan Pak Noto kan Pak Sunoto itu kan bilang jeruk makan jeruk. Iya, ibaratnya ya. Ibaratnya kan gitu kan. Artinya memang ini kan yang akan mengusut, yang akan memeriksa Pak Febri ini kan adalah bekas anak buahnya. Oh iya. Nah, Iya. Jadi anak buah memeriksa atasan kan gitu kan. Mantan atasan. Mantan atasan. Kira-kira punya nyali nggak? Kira-kira bisa fair nggak? Kira-kira bisa objektif nggak? Bisa tegas nggak? Bisa transparan nggak? Iya. Bisa menguliti nggak? Tanpa memandang bulu kan gitu kan. Nah ini soal besar. Apa yang disampaikan Pak Sunoto inilah sebetulnya kekhawatiran masyarakat. Ini kekhawatiran secara keseluruhan ini. Dengan kata lain, untuk sekarang ini lebih besar mungkin yang Meragukan. yakin ragu. Nggak mungkin ini. Karena logikanya sulit ya itu terjadi, Bang. Itu sulit. Ya, karena kan itu tadi jeruk makan jeruk. Bekas atasan harus saya periksa. Harus periksa. Aduh, bagaimana? Walaupun sebetulnya DPR kan sudah mengingatkan. Kalau boleh persiapkan penyidik yang independen. Oke. Pertanyaannya masih ada nggak penyidik independen? Kan itu kan Iya. dalam teori ada itu. Iya. Penyidik independen secara teori ada itu. Faktanya ada nggak? Hampir nggak ada itu. Semangat korsanya kuat. Memang dari mana? Dari langit. Sepanjang Iya. penyidik itu memakan nasi, itu Bang, tetap tapi aja. kan tadi di berita di headline pukul 7 ada supervisi dari KPK. Lalu juga ada supervisi dari Komisi 3, Komisi Hukum DPR. Apakah itu tidak bisa meningkatkan kepercayaan kita, Bang? Ya, pertanyaannya kan gini, Bung Leo. Andai kata selama ini ada pengawasan, kan gitu kan. Andai kata pengawasan itu tumbuh dan hidup, kan ini kan nggak bisa terjadi kan. Oh. Pertanyaannya, kenapa seorang Jatpitsus kok bisa tidak terawasi, tidak terendus? Apakah ini Iya. Apakah ini kerjasama? Apakah ini permufakatan? Nah, kita kan nggak tahu kan. Kan bisa juga sendirian, Bang. Rasa-rasanya Tidak ya? tidak. Begitu Artinya banyak ya? Itu makanya sebetulnya kan kasus ini kan diharapkan, bukan diharapkan, masyarakat mendesak. Jangan sampai ada kesan nanti dilokalisir gitu kan. Oh, hanya kepada seorang Febri Adriansyah. Loh, paling tidak kan gini, uang itu dari mana itu? Iya. Emas itu dari mana? Kan sudah sempat dikatakan oleh Febri ada yang punya. Lah iyalah, tapi kan itu kan ada yang punya, siapa dia? Kan Siapa gitu kan. itu si Ade Artinya itu? ini kan yang Oke, memberikan. baik. Dari situ aja kan udah. Iya. Iya. Ini menjadi menarik, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami, terima kasih. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang kita bisa lakukan, Bang, sebagai anggota masyarakat untuk juga mengawasi
pembuktian ini bahwa Kejagung bisa juga membersihkan dirinya sendiri? Ya kan tentu masyarakat kan harus ikut mengawasi kan. Tetapi kan secara formal yang kita dorong ya Komisi 3 DPR lah. Komisi 3 DPR harus betul-betul kalau boleh jangan sampai meleng. Ikutin dari waktu ke waktu. Sebetulnya kan kasus ini kan kalaulah sebetulnya kejaksaan ini mau gerak cepat kan bisa kan. Ya. Segera setelah itu apakah dialihkan atau dilimpahkan kita nggak tahu istilahnya kan itu kan. Begitu dialihkan ke Kejaksaan Agung, mestinya dia langsung segera lakukan. Ya. Kan ini kan dia kan udah tersangka. Ya. Kalaupun tersangkanya itu katakanlah katanya mana boleh tersangka belum ada diperiksa kan gitu kan. Itu kan perdebatan hukum. Tetapi kan setidaknya kan tidak mungkin juga sembarang Menetapkan tersangka. kepolisian menetapkan tersangka kalau tidak ada barang bukti kan ini kan. Dan mengaitkan kepada dirinya. Ya, gini kan ini kan sudah ada minimal 2 alat bukti kan. Iya. Kan yang ada di polisi sana kan juga penyidik handal kan. Nah, mestinya sekarang ini disambut oleh Kejaksaan Agung langsung periksa. Periksa langsung tahan. Oh. Nah, ini kan sebetulnya kan masyarakat sebetulnya ingin melihat benar nggak ini kita ini. Mestinya salah satu pembuktian bahwa Kejaksaan Agung mau tegak lurus terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, maka mestinya segera panggil, periksa, tahan. Oh. Itu kan sebetulnya kan. Jadi masyarakat juga benar nih. Ternyata mereka tidak hanya garang keluar, tapi ke dalam juga dia garang. Nah, berarti Kejaksaan Agung ini profesional. Gestur keseriusan itu ya? Gestur keseriusan ada kan. Tapi ketika ini sudah berhari-hari tidak ada langkah maju, nah sekarang orang berpikir, benar nih. Ini karena jeruk makan jeruk. Wah, mereka sekarang melambat nih. Sedang mengatur ini. Ada dugaan begitu katanya Bang? Ya itu kita kan nggak tahu kan. Karena memang juga PR-nya Kejaksaan Agung kan banyak dulu kan. Iya. Katakanlah misalnya sistem itulah. Si Sylvester Matutina. Oh iya. Masih ada ya? Masih ada itu kan. Itu juga kan. Kejaksaan Agung juga kan pandang tidak tegas. Sylvester Matutina itu kan. Yang sudah inkrah. Nah, ini kan sebetulnya kan mestinya momentum ini harus segera dimanfaatkan oleh Kejaksaan Agung untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Agung bisa. Karena kalau dia tidak bisa membuktikan ini, tidak hanya institusi Kejaksaan Agung yang dipandang tidak bisa dipercaya, tapi negara secara keseluruhan nggak dipercaya gitu. Jadi kalau sekali lagi kita minta segera panggil, periksa, tahan. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, menuju usia 1 abad, sudah saatnya Indonesia ada di fase hukum yang tegak, bukan yang masih bisa belok sana-sini atau bahkan sudah rebah. Salah satu momentum penting adalah saat ini, ketika Kejagung sanggup membalikan keraguan, bahkan pesimisme publik menjadi kepercayaan yang tidak lagi di persimpangan. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.